Selamat sore pemirsa di rumah, berjumpa lagi bersama kami dalam program Kampungku. Tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda untuk berkeliling tempat-tempat yang tentunya berpotensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Iya betul sekali Yon, dan program Kampungku ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TVRI Sumatera Selatan untuk mengangkat beragam potensi yang dimiliki setiap daerah. Tidak hanya potensi alam namun juga kebudayaan seperti tradisi, kuliner, kearifan lokal, bahkan bisa jadi kerajinan masyarakat. Betul sekali, dan juga yang pastinya jangan dilupain Yuli, untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lupa untuk saksikan program Kampungku setiap hari Selasa pukul 17 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita selalu himbau ya Yohan pada masyarakat dimanapun berada untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu menerapkan memakai masker, iya, betul sekali. Dan juga menjaga jarak. 3M ya Yohan nih pastinya. Betul sekali. Nah pemirsa, yang pertama ini nih kami mau ngajak pemirsa di rumah untuk berjalan-jalan ke Kabupaten Musirawas. Tempat apa itu Yohan? Jadi di Kabupaten Musirawas ini terdapat masyarakat yang mulai membuka dirinya dengan cara membudidaya ikan patin, Yuli. Dan yang uniknya Yohan ya, keunikannya itu menggunakan media terpal. Betul sekali. Dibanding penasaran gimana sih? Kita langsung aja lihat, ini dia budidaya ikan patin di Kabupaten Musirawas. Desa Sungai Jernih merupakan salah satu desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Selain terdapat objek wisata Danau Rayo, desa ini juga dikenal karena di sini terdapat kampung suku anak dalam. Izin. Kampung suku anak dalam yang terletak di Kampung 8, Desa Sungai Jernih, seakan sudah melekat dan tak asing lagi didengar bagi masyarakat Kabupaten Musirawas Utara. Dari 1.672 jumlah penduduk di Desa Sungai Jernih, 200 orang diantaranya, yakni 76 kepala keluarga, merupakan warga suku anak dalam. Warga suku anak dalam di sini mulai terbiasa hidup layaknya masyarakat umum. Pola hidup yang selama ini nomaden atau berpindah-pindah untuk bertahan hidup berangsur-angsur mulai ditinggalkan. Bahkan sebagian dari mereka kini telah membuka diri dengan kemajuan zaman. Salah satunya dengan budidaya ikan patin yang menggunakan media terpal. Kapan bulan sebesar ini? Iya. Bagi mereka, budidaya ikan patin mampu membangun ekonomi warga secara mandiri. 2 kali panen ya? Iya. Ini kelompok? Ya, kelompok. Ikan apa yang kita lepas di sini? Ini patin. Rata-rata patin ya? Ya. Di berapa kolam galuh-galuhnya total? Itu 10. 10 kolam ya? Ya. Kemarin pelepasan ikan berapa banyak? 10.000. 10.000. Ya. Panen pertama lah sudah? Nah, sudah. Itu jual kemana? Itu dijual ke Jambi. Jual ke Jambi? Ya. Dapat berapa hasil kemarin Pak untuk pertama? Itu kemarin 6 ton. 6 ton ya? Ya. Sejak budidaya ikan patin pada tahun 2018 silam, warga suku anak dalam telah mampu menghasilkan puluhan ton ikan patin yang dijual ke daerah tetangga seperti daerah Serolangun, Jambi. Adanya pengenalan program yang mengedukasi
sangat membantu warga sekitar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan menunjang kehidupan. Sehingga ke depan, warga suku Anak Dalam yang masih berpindah-pindah dapat mulai tinggal menetap dan bermukim layaknya warga biasa. 6 kakak dengan penduduk 276 penduduk dari yang lahir sampai yang mati. Terus mata pencarian kebanyakan mereka masih adat Samoa, yaitu mencari di hutan, baik itu sekarang merondol di sawit ataupun mencari binatang liar. Di antaranya nyari kulit ular, kulit biawak yang pacak itu bernilai harga tinggi. Sebagian juga sudah modern, ada yang menjadi rentenir, ada yang menjadi pos sawit, dan mereka juga kebanyakan sekarang rumah sudah permanen, baik itu bantuan APBD lewat bedah rumah atau kemampuan individu dalam berekonomi. Diketahui kan ada kolam terpal juga itu kan untuk SAD itu. Ya, Itu sebagai upaya apa, Pak? itu untuk budidaya ikan karena itu bantuan dari Dinas Pertanian untuk kelompok tani mereka yang diketuai oleh Bapak Japarin. Karena Pak Japarin yang jadi ketua kelompok SAD. Alhamdulillah caknya amanah dan itu terus berkembang sampai sekarang. Hutan yang menjadi tempat suku Anak Dalam bergantung hidup kini semakin berkurang seiring dengan meluasnya pembangunan. Warga suku Anak Dalam menginginkan perhatian pemerintah untuk hidup yang lebih layak dan dianggap setara haknya dengan masyarakat sosial lainnya. Wah Yuli, ternyata budidaya ikan patin itu tidak hanya menggunakan kolam saja, karena Iya, dengan betul media sekali. terpal pun bisa. Balik ini kita buat ya Yon langsung. Dan juga nih ya, uniknya walaupun dengan media terpal ini diperjualbelikan hingga ke Jambi. Wah, luar biasa Yon. Iya. Dan juga tradisi ini juga ya Yon ya. Ini sudah dikembangkan kurang lebih 3 tahun yang lalu. Wow, sudah lumayan juga Dan ya. juga sebagai penumpang kehidupan. Keren Betul banget gak sekali. sih? Nah pemirsa, ngomong-ngomong tentang kebugaran dan juga kesehatan di tengah pandemi ini, tentunya kita harus menjaga kesehatan tubuh. Karena istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya Yon, benar sekali. Dan berbicara tentang kesehatan, kali ini kita akan mengajak pemirsa dan juga Yon ke kawasan sentral toko obat Cina. Betul. Dan juga memang kalau dari dulu ya Yon ya, obat Cina ini paling ampuh dalam mengobati. Betul. Karena aku pribadi juga kalau misalnya sakit, pasti konsumsinya obat Cina. Karena emang ampuh banget Yul. BTW itu sakit apa dulu? Banyak sih. Oh iya bermacam-macam. Bukan sakit hati ya Bu? Bukan. Kayaknya Baik. itu belum ada deh. Belum ada ya. Baik, langsung saja kita lihat. Ini dia sentral toko obat Cina di kawasan Beringin, Jiagut, Palembang. Kawasan Beringin Janggut adalah salah satu pusat bisnis dan ekonomi di kota Palembang yang menjadi kawasan terpadat. Laju perekonomian terus berputar, mulai dari pagi hingga sore hari. Kemacetan adalah hal yang biasa dijumpai di sini. Yang menarik, di kawasan ini terdapat toko-toko yang menjual obat tradisional Cina. Ya pemirsa, ada istilah mengatakan banyak jalan menuju Roma dan banyak jalan pula menuju kesembuhan. Bagi orang yang sedang sakit, beragam cara akan ditempuh untuk dapat kembali sembuh seperti sedia kala. Salah satunya dengan menggunakan pengobatan alternatif ala Cina. Nah, di kota Palembang terdapat sebuah kawasan sentra yang menjual obat-obatan Cina, yakni di kawasan Beringin Janggut, Palembang. Pengobatan Cina menjadi salah satu seni pengobatan alternatif yang digemari warga. Selain warga Tionghoa, pembeli juga berasal dari warga lokal.
Metode pengobatan ala negeri tembok raksasa ini sudah dipercaya sejak dulu ampuh mengobati beragam penyakit. Toko-toko di kawasan ini biasanya dikelola secara turun-temurun. Sesuai dengan namanya, ketika Anda memasuki toko obat Cina, nuansa Cina begitu kental terasa. Mulai dari tulisan, ornamen, deretan toples-toples yang berisikan bahan ramuan pun ditandai dengan bahasa Cina. Shinsei atau tabib tradisional Cina akan memberikan resep sesuai dengan keluhan pasien. Peramu obat dengan telaten meracik ramuan sesuai dengan takaran dan campuran yang telah ditentukan. Toko obat Cina di kawasan ini masih mempertahankan resep paten yang diwariskan oleh keluarga terdahulu. Salah satunya toko obat Cina yang telah berdiri sejak tahun 1971 hingga saat ini. Ya, banyak yang mau pakai herbal karena kan kalau pakai obat herbal ini kan nggak ada efek samping, nggak ganggu ke ginjal juga. Terus ya, mereka lebih percaya dengan obat herbal lah sekarang kan, alami karena kan kalau resep biasa dari Shinsei, kadang dari dokter dari Shinsei lah biasanya kan. Mereka buka resep, nanti beli obatnya baru di sini. Obat habis operasi biasa banyak yang dicari, untuk stroke, obat kolesterol biasa banyak yang dicari, obat batuk gitu kan. Vitamin juga banyak yang cari. Kalau ramuan kita kan fresh kan, kita kan benar-benar dipilih terus diayak, biar kalau misalnya ada kayak ampas-ampas itu kita nggak pakai kan, jadi kan lebih fresh, lebih bagus dan lebih lebih alami juga kan kalau kita. Karena terdiri dari bahan herbal tanpa campuran bahan kimia, obat tradisional Cina dipercaya mampu mengatasi berbagai keluhan penyakit tanpa menimbulkan efek samping. Biasanya setelah diramu, ramuan obat tinggal direbus atau diseduh dengan air panas. Tidak hanya sebagai pengobatan, obat Cina juga banyak digunakan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, apalagi di tengah pandemi. Lama sih sejak ayah mulai sakit kan, dia ada kolesterol, darah tinggi, jadi mulai konsumsi obat Cinanya. Efek sampingnya minim, terus itu juga sih lebih bagus juga sih, tidak ganggu kesehatan yang lainnya, maksudnya kayak efek samping ke hati atau ginjal kayak itu. Jadi kalau obat tradisional Cina kan dia memang herbal, jadi aman kalau untuk konsumsi jangka panjang. Melihat beragam keunikan kawasan Beringin Janggut ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pernah berkeinginan untuk melakukan penataan kawasan secara terencana menyerupai kawasan Chinatown, Kuala Lumpur, Malaysia. Wah Yohan, jadi kalau mau cari obat herbal maupun tradisional bisa banget nih di kota Palembang, nggak perlu jauh-jauh lagi ke negeri Cina. Dan tentunya ini obatnya tanpa efek samping, jadi aman sekali untuk dikonsumsi. Iya betul sekali. Iya. Nah pemirsa, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tradisi, yang mana tradisi ini hanya dilakukan saat musim hujan saja. Namun setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus.
Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kampungku. Nah, Yohan, kita mau kemana ini? Oke, jadi aku mau kasih pertanyaan dulu dong sebelumnya ke Yuli. Yuli, kalau misalnya nih di musim hujan ya, kita tahu kalau misalnya bulan Oktober, November, Desember itu kan pasti musim hujan. Iya, betul sekali. Kamu punya kebiasaan apa, Yul? Kalau kebiasaan musim hujan itu makan dan tidur, Yohan. Makan yang berkuah, yang panas-panas kayak gitu ya. Betul, berarti kebiasaan kamu sangat berbeda dengan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana mereka mempunyai kebiasaan yaitu tradisi menangkap ikan dengan cara menangkul. Menangkul ikan itu bagaimana tradisinya, Yon? Penasaran ya? Penasaran banget. Langsung langsung kita lihat ya. Ini dia tradisi menangkap ikan dengan cara menangkul di Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau mak masuk demi itu baik kan? Tahu.
Pepatah lama mengatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat dan tradisi yang unik, salah satunya di Kabupaten Musi Banyuasin. Tradisi warga di sini bila musim hujan tiba yang menyebabkan debit air Sungai Musi naik hingga merendam lebak atau rawa-rawa dan persawahan. Biasanya akan dimanfaatkan warga untuk mencari ikan. Uniknya selain menggunakan alat pancing, warga juga menangkap ikan dengan menggunakan alat yang biasa mereka sebut tangkul, yakni yang terdiri dari bambu dan jaring. Warga biasanya menggunakan batang bambu sepanjang 3 meter dan lebar jaring 1,5 meter persegi 4, tanpa harus menggunakan umpan untuk mendapatkan ikan. Warga pun berbondong-bondong mencari tempat yang pas dan cocok untuk memasang tangkulnya. Tinggal menyelupkan jala tangkul ke dasar genangan air. Lalu sekitar 5 menit, jala diangkat. Hasilnya nampak ikan-ikan kecil sudah terperangkap ke dalam jala. Hal ini dilakukan berulang-ulang mulai pagi hingga petang. Bahkan warga pun rela berendam seharian untuk mendapatkan ikan. Dalam sehari warga bisa mendapatkan ikan sebanyak 30 hingga 50 kg. Biasanya terdiri dari ikan sepat dan ikan betok. Ikan dengan apa namanya ini? Tangkul. Namanya tangkul kalau orang Muba ya. Apa ini musiman atau gimana? Nah, musiman enggak. Kalau air naik dalam baru ada ikan. Kalau surut udah ganti ikan. Kebetulan yang nangkul itu makku kan. Jadi aku bantu-bantu baik. Jadi untuk dimasak. Awalnya warga mencari ikan dengan tangkul ini untuk dikonsumsi sendiri. Namun, bila hasil ikannya banyak, warga juga menjualnya dengan harga yang relatif murah. Tidak sedikit warga yang melintas sengaja berhenti untuk membeli ikan hasil tangkul. Karena selain harganya murah, ikannya masih segar. Bila dimasak rasanya pun enak dan gurih. Kenapa nih? Kenapa nih? Ikan apa nih? Ikan-ikan di sini dijual dengan harga 20 hingga 25.000 rupiah per kilogramnya. Sehingga warga yang menangkul ikan selain bisa memenuhi kebutuhan lauk makan, juga bisa meraup keuntungan dari menjual ikan. Beli ikan ini untuk apa, Bu? Buat ikan asin jadi, buat masak, bikin sambal, digoreng kan manis dia kalau baru hidup, masih hidup. Oh, masih segar istilahnya ya? Iya. Terus biasanya dimasak apa? Digoreng, Digoreng. Emang udah biasa? Biasa beli ikan ini? Ikan apa namanya? Ikan sepat. Sepat ya. Hampir tiap hari beli untuk keluarga? Enggak juga. Terus kalau harganya gimana, Bu? Lumayan murah. Murah. Sama lah standar sama kayak ikan patin dibanding nila. Kalau harganya berapa sekilonya, Bu? 20 sekilo. Kalau menurut ini mahal enggak, Bu? Enggak ya. Kalau ini memang musiman atau gimana, Bu? Musiman atau gimana? Musim kan air dalam. Air dalam ya. Ini untuk masak juga atau dijual semua? Dijual untuk masak. Semoga tradisi menangkul ikan ini tetap lestari di Kabupaten Musi Banyuasin. Menangkap ikan dengan tidak merusak lingkungan. Ikan sepat yuk. Ikan dipele
ternyata ditangkap oleh warga sekitar dan juga dikonsumsi oleh warga sekitar juga. Betul ya, sekali. Dan juga Yuli, ini memiliki harga yang relatif murah. Dengan kisaran harga 20 sampai dengan 25 ribunya per kilogram. Worth it juga ya, ini cocok banget nih buat Untuk bakar-bakar ikan ya. Betul banget. Nah pemirsa, Siring Agung adalah salah satu nama daerah kawasan pemukiman yang ada di sudut kota Palembang. Nah di kawasan ini terdapat salah satu kawasan, yaitu kampung yang memiliki potensi, yaitu Kawilahan Cindo. Wah, langsung saja kita lihat, ini dia untuk Anda. Siring Agung ialah nama kawasan pemukiman yang ada di salah satu sudut kota Palembang, tepatnya di Kecamatan Ilir Barat 1. Di mana di kawasan ini terdapat sebuah kampung yang memiliki potensi, yaitu Kampung Kawilahan Cindo. Ibu-ibu di Kampung Kawilahan Cindo ini membuat makanan olahan dengan kacang kedelai. Kacang kedelai biasanya diolah menjadi beberapa jenis makanan dan minuman, seperti tahu dan tempe. Namun siapa sangka, ibu-ibu ini memanfaatkan kacang kedelai untuk diolah menjadi berbagai macam produk olahan, seperti susu kedelai, puding, siomay, dan juga pempek. Industri olahan kedelai ini berawal dari inisiatif komunitas dalam mengolah kacang kedelai. Kesadaran mereka terhadap pempek sebagai makanan khas kota Palembang menjadi inspirasi mereka dalam berinovasi. Berhubung kota Palembang identik dengan empek-empek, jadi kami berinisiatif bagaimana kalau kedelai ini bisa kita manfaatkan untuk membuat bahan makanan yang lain. Lantas kami bersama ibu-ibu ini kami coba, Pak. Nah, setelah kami coba juga pasarkan, Pak. Ternyata laku juga, Pak, di pasaran dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat di sekitar kami. Selain kacang kedelai, masyarakat Kampung Kawilahan Cindo juga menekuni industri olahan lainnya, yaitu jamur tiram. Olahan jamur tiram ini ditekuni oleh Lamiati. Dirinya mengolah tanaman ini untuk dijadikan cemilan yang lezat, yaitu keripik jamur tiram. Ini datang dari ada sepupu yang bikin, kan kita tertarik juga dengan ini hasilnya itu. Kampung Moreneng, ya Palembang ini, itu warung-warung makan ya. Keripik jamur tiram buatan Lamiati ini selain dipasarkan di kota Palembang, juga dijual hingga ke Kabupaten Muara Enim hingga ke Provinsi Lampung. Dengan adanya masyarakat yang berinovasi dan berusaha, Kampung Kawilahan Cindo dapat menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lainnya. Ya pemirsa, selanjutnya masih tentang kreatif dan inovasi. Namun kita akan jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami di program Kampungku. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sama
sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Sumatera Selatan. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tentunya kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos bisa langsung menghubungi nomor tertera di bawah ini. Ya, betul sekali, Yohan. Nah, tadi membahas tentang kreatif dan inovasi ya, Yohan. Kali ini kita akan menuju ke Kabupaten Banyuasin. Ada apa di yang sana? dimana terdapat kerajinan gerabah yang unik dan sudah dipasarkan hingga ke Provinsi Sumatera Barat dan juga ke pelosok daerah-daerah di Sumatera Selatan. Wah, keren banget ya, Yohan. Berarti memang sasaran untuk diperjualbelikan ini bukan hanya untuk di Sumsel saja iya, betul ya. sekali ya, sampai sampai pulau. keluar Sumatera Selatan. Iya, betul sekali. Oke deh, dibanding kita penasaran, langsung saja kita lihat yuk apa aja sih diperjualbelikan. Ini dia untuk Anda. Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, berbatasan langsung dengan Kota Palembang, mempunyai banyak potensi. Daerah yang terdiri dari masyarakat majemuk ini seolah terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Inovasi dan kreativitas terus bermunculan. Salah satunya kreativitas kerajinan. Warga di kawasan ini mengembangkan pembuatan gerabah, yakni perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa,
kemudian dibakar dan dijadikan perlengkapan untuk membantu kehidupan manusia. Gerabah dibuat bermacam bentuk, mulai dari gentong sampai dengan celengan. Bahan untuk pembuatan gerabah adalah tanah liat yang sudah diseleksi dan mudah dibentuk. Pembuatan gerabah ini masih menggunakan peralatan yang manual dan tradisional. Untuk meja, Pak. Pot bunga juga bisa. Setelah dibentuk, gerabah tadi akan dianginkan sekitar 3 jam. Kemudian dijemur selama beberapa hari. Jika sedang musim kemarau, proses pengeringan akan lebih cepat. Proses penjemuran akan dilakukan selama seminggu lebih jika musim hujan tiba. Proses pembuatan gerabah awalnya di tanah liat yang kita pilih, lalu dicampur pasir, diaduk sampai benar-benar jadi tanah liatnya. Kemudian diproses melalui mesin putar manual, bikin pot. Potnya juga tergantung pesanan, ukuran dan bentuk. Yang angin-anginkan dulu, kemudian dijemur sampai kering. Penjemuran memakan waktu 3 hari kalau panas. Kalau cuaca mendung mungkin 1 mingguan. Setelah dijemur, gerabah akan dipanggang di tungku yang telah disiapkan selama lebih kurang 6 jam dan diasapi selama seharian penuh. Gerabah yang sudah dibentuk kemudian dicat untuk mempercantik tampilan sehingga lebih memikat hati para konsumen. Kalau yang ini yang dekat sini Palembang ya 26 mili gitu. Biasanya ada yang ke Jambi, terus ke Tanjung Inim, ada waktu dari pihak pemerintah ada. Ada Pak ya? Ada bantuan itu Pak ya? Ada. Hasil produksi gerabah dari tanah emas saat ini sudah dipasarkan hingga Sumatera Barat dan seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Meski masih dilakukan secara konvensional dan masih berskala home industry, namun para pengrajin gerabah masih tetap optimis. Hasil kerajinan mereka kian diterima di tengah masyarakat. Harganya yang murah dengan kualitas yang tahan lama menjadi salah satu keunggulan dari hasil produksi gerabah tanah emas. Wah Yuli, ternyata memang harus sangat membutuhkan kreativitas yang sangat dan tinggi. Dan juga teliti juga ya Yohan. Kesabaran juga tentunya. Juga. Aku tuh jadi ingat waktu SD dulu tuh suka disuruh buat asbak dari tanah liat untuk ambil nilai kesenian. Iya benar-benar. Ya kalau nggak dari tanah liat itu dari sabun kompas, ingat nggak sih? Betul banget. Tapi kalau dulu itu kita ngerasa buatnya sulit ya, karena juga kita masih kecil ya Yohan ya. Dan juga kita tidak sekreatif masyarakat di Banyuasin ini. Iya betul Yuli. sekali. Nah, soalnya kita mau kemana ini? Nah, Yohan, masih dalam kota Palembang ya, Yohan ya. Di kota Palembang mungkin tidak asing lagi yang namanya Pasar Buah Sayangan. Betul, dimana kita tahu bahwa memang di pasar buah ini menjual buah-buahan yang harganya tentunya lebih murah dibanding harga di pasaran. Apalagi di supermarket ya. Betul sekali. Dan juga pemirsa, uniknya yang menjual buah-buahan di pasar buah ini bukan hanya warga lokal saja, namun juga warga Tionghoa, namun mereka tetap berbaur tentunya. Ya betul sekali. Bagaimana lebih jauh mengenai kawasan ini? Ini dia untuk Anda. Kawasan Sayangan atau tepatnya di Kelurahan 17 Ilir, Palembang ini menjadi salah satu kawasan tersibuk di kota Palembang. Karena roda perekonomian berputar cepat di kawasan ini. Berbagai aktivitas jual beli meramaikan kawasan ini dan menjadi salah satu tempat favorit warga Palembang untuk berbelanja
karena selain lengkap, juga harga yang ditawarkan terjangkau. Salah satu tempat yang menjadi favorit warga untuk berbelanja yaitu di pasar buah. Beragam jenis buah segar ada di sini, dan harga yang ditawarkan lebih terjangkau, terutama apabila dibandingkan dengan buah yang dijual di pusat perbelanjaan, padahal kualitas tidak jauh berbeda. Saudara, bagi Anda pecinta buah, mungkin pasar buah di kawasan Jalan Sayangan 17 Ilir Palembang ini menjadi satu alternatif. Karena di kawasan pasar buah ini, selain buahnya lengkap dan terdiri dari buah lokal maupun impor, buah yang ditemui juga berkualitas baik. Dan jika Anda beruntung, Anda dapat menemui buah langka yang saat ini sudah jarang ditemui. Pedagang di pasar buah ini sebagian besar merupakan pedagang turun-temurun dan telah lama berjualan di lokasi ini. Menariknya, pedagang buah di kawasan ini telah membaur antara warga keturunan etnis Tionghoa dan warga lokal. Mereka mengungkapkan setelah terpuruk akibat pandemi, saat ini penjualan buah mulai bangkit, meskipun masih secara perlahan. Ya, kayak itulah, sudah mulai agak meningkat. Dari agensi ini ada sebagian agen dari Jakarta. Ya, terus kalau untuk yang diminati apa? Jeruk, sangkis, anggur hijau, anggur hitam, apel, kiwi. Kalau sekarang sih masih kurang ya. Kurang ada yang beli. Paling kalau misalnya hari-hari tertentu mulai naik. Macet, sepi sekarang. Sejak corona masuk kan sepi. Iya. Nah, sekarang udah mulai dibuka lagi ya? Ya. Ada peningkatan belum? Belum, kan musim hujan sudah. Musim hujan sepi. Kalau untuk harga-harga sendiri ada kenaikan? Harganya masih tinggi. Berapa itu kalau untuk antaranya dari? Kalau ini kan jamu ini 18, masih tinggi nih. Kalau pokat 30. Paling tinggi ini stroberi 80.000 sekilonya. Selain karena membaurnya pedagang etnis Tionghoa dan lokal, yang menarik dari pasar buah ini adalah bisa dijumpai buah langka yang jarang ditemui di pasaran. Buah-buah tersebut biasanya dibutuhkan sebagai terapi pengobatan penyakit, seperti misalnya buah bit yang mengandung antioksidan tinggi yang dapat mencegah serta menyembuhkan penyakit seperti anemia, hipertensi, juga detoks alami untuk organ tubuh, ginjal, dan hati. Bahkan untuk meningkatkan stamina yang dibutuhkan saat pandemi seperti sekarang ini. Meskipun kasus COVID-19 telah melandai, namun usaha untuk meningkatkan imunitas tubuh, salah satunya melalui asupan buah, sangatlah penting. Wah Yuli, aku pribadi kalau misalnya berkunjung ke pasar buah Sayangan ini pasti bakal borong. Karena ngelihatnya tuh tadi seger-seger banget dan juga pastinya harga lebih murah dong. Iya bener sekalian ya Yohan ya. Dan aku nih salpok banget nih lihat stroberinya itu bener-bener seger banget dan seakan-akan kita baru langsung ya banget dari pohonnya. Nah Yuli, soalnya kita mau kemana ini? Ya baik Yohan, kali ini kita akan langsung melihat potensi rumah gudang. Rumah gudang. Jadi penasaran kayak bentuk rumah yang seperti ada gudang atau rumah ada gudangnya. Kita akan jeda saat lagi, tetaplah bersama kami di program Kampungku. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Saat
beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah Yohan, sesuai dengan janji Yuli tadi ya, mau ajak Yohan dan juga pemirsa di rumah untuk melihat potensi rumah gudang. Bukan rumah berbentuk gudang ya Yohan, namun di sini warga sebagai rumah ya, sebagai hunian juga dan juga sebagai tempat penyimpan bahan dagangannya. Oh, berarti memang tempat tinggal itu yang sudah dihuni ya Yohan, namun juga sebagai tempat penyimpan bahan dagangannya berarti juga. Berarti penghuninya itu rata-rata juga pedagang ya. Penasaran kan Yohan? Langsung saja kita lihat, ini dia potensi rumah gudang di Palembang. Ya. Oh, kira anak asal belum. Sungai Musi yang sejak dulu menjadi tumpuan sumber kehidupan bagi masyarakat Palembang, hingga kini masih memanfaatkan Sungai Musi sebagai penopang ekonomi utamanya warga pedagang yang bermukim di pinggiran sungai. Salah satu bukti perdagangan yang dilakukan masyarakat yakni bentuk rumah tinggalnya. Warga pedagang yang berada di pinggiran Sungai Musi pada masa itu membangun tempat tinggalnya sekaligus untuk menyimpan barang dagangan mereka. Sehingga mereka membangun rumah yang cukup besar karena kebiasaan budaya masyarakat Palembang saat itu juga mengumpulkan keluarga besar dalam satu rumah, meski telah berkeluarga untuk menjaga keutuhan persaudaraan. Bahkan istilah makan dan makan ngumpul bagi warga Palembang masih terpatri hingga saat ini. Salah satu lokasi yang masih menyisakan sejarah rumah gudang adalah Kampung Dua Ulu, yang lokasinya tak jauh dari Jembatan Musi 6. Bangunan rumah gudang yang memiliki arti rumah tinggal sekaligus untuk menyimpan bahan dagangan, kini sebagian besar sudah berubah fungsi menjadi tempat tinggal. Warga pemilik rumah gudang tak lagi menjadikan rumah gudang untuk menyimpan barang dagangan, karena areal pemukiman yang sudah dipadati oleh penduduk. Ya, disitulah seni bagi masyarakat Palembang dulu, masa lalu,
Jadi cewek-cewek itu kan di dalam rumah itu nyulam, jahit, masak. Nah kalau ada acara rame-rame serkade cepat ke karang-karang siapa bujang-bujangnya ada di depan itu. Nah si A, si B, jadi tidak tahu walaupun tuh keluarganya dewek tidak dikenalkan. Nah itu, jadi di situ kesempatan dari cewek-cewek itu meninjau, melihat, mendengar. Jadi cowok-cowok itu siapa yang cakep itu Zaki, apa si Boy, nah itu dikenal. Bagi warga Dua Ulu, mata pencarian berdagang masih menjadi penopang ekonomi mereka. Hanya saja sebagian dari mereka berjualan bahan kelontongan di pasar 16 Ilir dan membuat bahan kuliner di rumah seperti bakso. Potensi Kampung Dua Ulu sebagai daerah perdagangan masih menyisihkan sejarah. Bentuk rumah gudang yang berada di pinggiran Sungai Musi hingga sekarang menjadi cerita tersendiri bagi warga di sekitar Dua Ulu. Karena memang nenek moyang mereka bermata pencarian sebagai pedagang. Bagi wong di Palembang yang punya duit, yang kaya, jadi dia membuat tangga siput. Tangga siput itu yang melingkar berhadapan. Nah, jadi rumah siput itu banyak. Sebab kalau kita ke Museum Sultan Mahmud Badarudin, nah itu ada rumah tangga siput. Rumah tangga siput, bukan rumah siput. Tanggonya siput. Jadi melambangkan prestis pada masa itu. Nah, prestis. Jadi kekayaan dong sugih. Rumah gudang peninggalan para saudagar ternyata telah menginspirasi keturunan mereka, menjadikan perdagangan sebagai sumber mata pencarian mereka. Keunikan lingkungan rumah gudang memberikan kesan tersendiri bagi warga Dua Ulu yang tetap melanjutkan tradisi mata pencarian sebagai pedagang. Di lorong Masjid Kampung Dua Ulu, keberadaan rumah gudang dan rumah khas Palembang yakni rumah limas masih tetap dipertahankan meski kondisi bangunan rumah sudah cukup usang termakan usia. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa kota Palembang terkenal akan wisata kuliner, wisata alam, dan juga wisata bersejarahnya. Namun bukan cuma itu, kita juga terkenal akan wisata belanjanya. Salah satunya yaitu pusat pembelanjaan kota Palembang, Pasar 16 Ilir. Nah uniknya di Pasar 16 Ilir ini tidak hanya menjual barang-barang baru saja Yuli, namun juga menjual barang bekas, baju bekas, atau lebih dikenal dengan namanya BJ atau thrift ya, kalau istilah zaman sekarang. Itu diperjualbelikan di Pasar 16. Iya, betul sekali. Dan langsung saja kita lihat bagaimana kawasan ini. Ini dia untuk Anda. Kawasan Pasar 16 menjadi pusat kawasan ekonomi terbesar dan bersejarah di Kota Palembang. Pasar ini sudah berdiri sejak tahun 1821 atau sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam dan menjadi salah satu tujuan wisata belanja bagi masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Letak Pasar 16 Ilir sangat strategis, yaitu dekat dengan Jembatan Ampera dan berada di bibir Sungai Musi. Kawasan Pasar 16 Ilir adalah surga belanja. Salah satu yang menarik di kawasan ini adalah baju bekas atau BJ. Lokasi lapak pakaian bekas BJ berada di Blok A tidak jauh dari Pasar 16 Ilir, yakni berada di halaman belakang Pasar 16 Ilir. Pedagang BJ yang berjualan sudah ada sejak puluhan tahun silam. Setiap harinya para pembeli memadati lorong kecil yang berada di sisi jalan kompleks pertokoan, tepatnya di Jalan Tengkuruk. Barang BJ dijual dengan harga yang murah dibandingkan barang yang dijual di mal, dengan kualitas yang tidak kalah bersaing dari barang ori atau baru, dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000. Baju BJ yang dijual sangat bervariasi, mulai dari kemeja,
kaos, jaket, selimut, dan sebagainya yang dibeli per karung dengan harga tertentu. Yuk boleh tanya namanya siapa yuk, dengan yuk siapa? Yayan BJ. Oke, Yayan ini sudah jualan baju BJ ini sejak berapa lama yuk? Jualan BJ ini kalau dari mama tahun 1990. Nyambung ke aku 2010. Oh, oke, berarti ini emang udah dari awal tuh keluarga ada yang jualan BJ ini terus dilanjutin turun temurun. Oke. Biasanya ini minat pasar tuh seperti apa sih? Baju-baju apa aja yang dijual? Cewek, cowok, minat semua. Apalagi sekarang lagi booming-boomingnya pasar BJ. Terus yang banyak dicari kalau anak muda seperti kemeja, sipon, gaun, dress. Terus kalau pakaian cowoknya crewneck, hoodie, jaket, katun, lepis, dan lain-lain banyak di sini. Oke, nah kalau di sini di tempat Ayu sendiri jualnya apa aja nih yuk? Banyak, kita seluruh Ayu kita menjual. Dari pakaian cewek, pakaian cowok, pakaian dalam juga kita jual. Untuk kisaran harganya berapa tuh? Kalau kemeja, kalau baru bongkar 25, sipon juga 25, gaun dress 35. Minat masyarakat dalam membeli baju BJ masih tinggi. Bahkan pengunjung yang ingin keluar masuk kawasan tersebut harus rela berdesak-desakan. Salah seorang pembeli baju BJ, Fitri, mengatakan, ia kerap membeli baju BJ karena harganya lebih terjangkau dan modelnya bervariasi. Beli baju BJ yang pasti karena harganya lebih murah. Kemudian juga kalau kita pandai memilih, kita bisa mendapatkan baju dengan kualitas yang baik atau bagus dengan harga segitu daripada atau dibandingkan kita membeli baju di mall dengan mengeluarkan banyak uang yang banyak seperti itu, tetapi kualitasnya dengan baju BJ sama saja atau hanya beda sedikit seperti itu. Bagaimana? Anda tertarik untuk berburu baju BJ? Anda bisa langsung ke pusat BJ di Pasar 16 yang dibuka sejak pagi hingga sore hari. Wah Yuli, ternyata baju-baju yang dijual di thrift shop ini nggak kalah bagus sama baju-baju baru yang dijual di Pasar 16. Gaul banget ya Yohan ya, bilangnya thrift shop nggak lagi BJ ya Bu. Itu kan istilah di online shop sekarang ya kan. Dan juga Yohan ya, kalau Yohan mau beli juga ya, jangan lupa untuk dicuci dulu ya. Betul, direndam pakai air panas betul ya. Banget. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Kampungku setiap hari Selasa pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVRI. Dan juga selalu kami ingatkan untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos bisa langsung menghubungi nomor tertera di bawah ini. Dan kami selalu himbau untuk masyarakat dimanapun berada selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 3M. Ya, akhir kata saya Yonus Mir dan saya Yuli Anggreni. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.